Tolong saya. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau cerita tentang kisah kepercayaan rakyat ya, atau disebut urban legend juga. Ini bercerita tentang santriwati. Santriwati yang sangat cantik. Dia berasal, memang ada tiga rumor ya, tiga isu yang mengatakan bahwa kisah ini berasal dari Jombang. Ada juga yang mengatakan kisah ini berasal dari Pasuruan. Ada juga yang bilang kisah ini berasal dari Lamongan. Jadi nanti pendapat kalian, misal kalian lebih tahu, bisa komen di bawah ntar, oke? Nah, untuk lebih menghayati cerita ya, gua pakai ini nih, topi khas dari Bogor, namanya Totopang. Mudah-mudahan pantas. Oke, lanjut. Cerita ini menokohkan ya seorang gadis yang cantik. Dia bernama Herlina. Dia adalah seorang santriwati di antara tiga kota tadi. Jadi si Herlina ini sebenarnya tipe anak yang biasa saja. Tipe dari keluarga yang baik-baik saja. Cuman ini si anak bener-bener anak anak gaul ya. Jadi dia tuh pengen mencolok gitu di antara rekan-rekannya, itu pengen terkenal, pengen populer lah disebutnya gitu kan. Dia itu sering membantu kegiatan-kegiatan di pesantren. Misalnya kalau ada kegiatan apa, dia selalu bantuin. Jadi dibilang cari muka ya camuk sih ya. Terus kadang kalau ada kegiatan sampai ke ronda di pesantrennya dia ikut loh. Jadi saking pengen populer gitu. Nah, satu ketika nih si Herlina ini punya pikiran iseng. Jadi dia itu berencana untuk mengambil cincinnya dari kiainya di pesantrennya itu. Cincinnya itu berupa cincin akik gitu kan. Jadi rencana dia, setelah gua nyuri itu cincin, nanti kan orang-orang pada rame nih. Wah, cincin Pak Kiai hilang, ada yang ngambil, di mana nih gitu kan. Nah, orang-orang kan pada nyariin. Gua pura-pura nemuin tuh cincin. Wah, ini cincinnya saya temuin. Kan gue jadi populer. Itu yang ada di pikiran si Herlina. Dia mulai melakukan aksinya. Pada saat ada kesempatan, dia ngambil itu cincinnya Pak Kiai. Dicolong, set. Dibawa ke kamar, dimasukin ke bawah baju di lemari. Udah gitu dia nunggu nih, rencana masih berjalan dengan sesuai rencana dia kan. Itu satu pesantren heboh. Wah, cincin Pak Haji hilang. Wah, mari cari. Wah, pada heboh nih, pada nyari. Maupun dari petugas pesantren, maupun dari para santrinya sendiri tuh pada nyari semua. Dan pada saling curiga gitu kan, pasti timbul rasa saling curiga gitu kan. Hingga keesokan harinya ada hal yang tidak dia sangka-sangka terjadi. Di pesantren itu terjadi penggeledahan secara mendadak. Masing-masing kamar santri itu digeledah semua. Buka itu tas-tas, lemari-lemari, sampai ke atas lemari, bawah lemari, semua diperiksa itu tiap kamar santri. Sampai tibalah di kamar si Herlina. Begitu petugas itu memeriksa lemari si Herlina, ditemukanlah cincin Pak Kiai. Ketahuan guys. Si Herlina langsung malu, saat itu juga langsung takut akan hukuman. Ya yang jelas lebih malunya ya, yang lebih serem ya, nama dia itu langsung terjun bebas gitu, langsung hancurlah nama dia dengan nama yang jelek gitu. Hingga pada saat dia mau digelandang ya, pada saat mau dibawa ke Pak Kiai itu untuk ditanyai pertanggungjawabannya, si Herlina langsung lari dia dari pesantren itu secepat-cepatnya, lari sampai si petugas dari pesantren itu nggak ngejar gitu. Memang mereka nggak cuman ngejar bentar doang, cuman terus biarin aja gitu kan.
lari sampai si Herlina nggak kelihatan lagi oleh mereka. Setelah dia lari dari pesantren itu, terjadilah peristiwa yang tidak disangka-sangka. Satu musibah. Si Herlina pada saat menyeberang jalan, dia tertabrak mobil. Das! Langsung dia terlempar, tergulung-gulung di atas aspal, meninggal saat itu juga. Jadi peristiwa tertabraknya si Herlina ini ya, kematian si Herlina ini, orang-orang pesantren itu satupun tidak ada yang tahu. Karena kejadiannya itu memang udah lumayan cukup jauh dari pesantren gitu. Akhirnya Herlina kan ditolong oleh warga sekitar situ ya, yang melihat kejadian kan. Wah, anak perempuan nih, tolongin. Si Herlina ditolongin, diperiksa itu bajunya gitu, mencari identitas gitu kan. Mereka menemukan identitas, alamat Herlina segala macam gitu. Akhirnya melalui identitas tersebut, warga langsung menghubungi orang tua si Herlina. Mereka langsung mendatangi rumahnya. Pada saat itu, orang tua Herlina itu langsung kaget, shock, sedih ya, kebayang ya, dapat kabar yang tiba-tiba gitu, anaknya meninggal gitu kan. Mereka menyelidiki kejadian nih si orang tuanya ini. Karena mereka curiga, ini pihak pesantren kenapa nggak ada yang memberi perhatian gitu ya. Maksudnya nggak ada yang ngelayat, nggak ada yang jenguk gitu sama sekali. Ada apa ini gitu kan. Orang tua si Herlina ini bertanya-tanya gitu kan. Akhirnya mereka setelah menyelidiki, ternyata dapat informasi bahwa Herlina ini meninggal karena dikejar-kejar oleh orang pesantren. Sebab si Herlina dianggap telah mencuri cincin dari Pak Kiai. Jadi orang tua si Herlina mendengar isu itu ya, langsung dia itu marah guys. Anak gua dibilang maling. Anak gua dikejar-kejar seperti maling sampai mati ketabrak. Itu langsung tumbuh dendam, amarah di kedua orang tuanya Herlina ini. Saking marahnya, kalau orang udah marah itu kadang akal sehat segala macam udah ketutup ya, udah nggak bisa mikir bener gitu loh. Mereka, gimana caranya ini gua balas dendam? Gua mau ngehidupin si Herlina. Gua nggak terima anak gua mati. Mereka langsung menempuh segala cara. Mereka mendatangi dukun sesat. Dukun sesat yang sangat sakti kata orang-orang. Mereka mendatangi bersama membawa mayat Herlina, dibawa-bawa. Pak Dukun, saya nggak terima anak saya mati. Anak saya mati dibilang maling. Kan kalau seperti dukun itu beda ya. Misalnya kalau orang baik itu dibilangi kayak gitu, dia kan pasti ngasih ngasih masukan, mencerahkan gitu, menenangkan gitu. Kalau dukun itu kan satu jalur ya, sama aja gitu. Jadi dia langsung, oh benar Pak, Bapak harus balas dendam kepada orang-orang itu. Terus gimana nih Pak Dukun cara penyelesaiannya? Bagaimana kalau Herlina kita hidupkan lagi? Akhirnya mereka sepakat Herlina mau dihidupkan lagi. Cuman ada syarat ya, syaratnya ini cukup berat sih ya. Tapi ya kalau dari ilmu-ilmu hitam ini ya memang begitu syaratnya, itu bahwa si Herlina tiap malam Jumat Kliwon dia harus minum darah. Apabila dia tidak minum darah pada malam Jumat Kliwon, dia akan mati lagi kembali menjadi mayat. Akhirnya karena hatinya udah terbungkus oleh perasaan dendam segala macam tuh orang tuanya, mereka menyetujui. Oke, Pak Dukun, berapapun biaya, apapun resiko yang kami terima, kami siap. Gitu kata orang tua si Herlina pada saat itu. Akhirnya si Herlina didoain segala macam gitu ya. Herlina hidup lagi guys. Dia hidup lagi dengan wajah yang lempeng. Tahu nggak lempeng-lempeng tuh apa ya?
lurus gitu, kayak nggak ada perasaan gitu loh, gini. Gitu. Wajahnya tuh lempeng, terus pucat. Setelah si Herlina hidup, ya hidupnya dalam tanda kutip ya. Jadi ternyata yang masuk ke raga si Herlina ini itu bukan nyawa si Herlina lagi. Yang masuk itu udah arwah penasaran lain gitu, atau berupa jin gitu kali ya. Jadi pokoknya ada yang masuk gitu. Hingga si jasad si Herlina ini kembali seperti hidup. Setelah itu si Herlina dibawa pulang sama orang tuanya. Herlina nggak ngomong sama sekali tuh, udah diem aja lempeng gitu kan. Nah, mereka mengembalikan si Herlina ini ke pesantren. Jadi rencana orang tua ini biar si Herlina ini akan membunuh, akan membalas dendam kepada orang-orang pesantren itu. Mereka mengantar si Herlina kembali, kemudian mereka pura-pura minta maaf ke pihak pesantren gitu. Maaf, anak saya telah mencuri segala macam. Si Herlinanya kan diem aja tuh. Nah, setelah itu pihak pesantren ya jelas pasti memaafkan ya, terus menerima si Herlina untuk jadi santri di pesantren itu lagi. Setelah itu dia ini dikumpulkan dengan teman-teman sekamarnya lagi Herlina. Jadi memang dari sejak awal ya, hari pertama itu teman-temannya itu udah curiga gitu loh. Si Herlina ini kenapa jadi pendiam gini, kenapa mukanya jadi pucat gitu, pucat banget kayak kapas gitu ya. Udah gitu mereka tapi berpikir bahwa si Herlina ini mungkin dia malu kali ya, dia malu karena kejadian kemarin hingga jadi anak yang rada pendiam seperti itu. Masuk akal juga gitu kan. Terus mereka juga curiga kalau pada saat sholat bersama gitu ya, si Herlina itu selalu milih syafnya itu yang paling belakang. Udah gitu, kalau kadang-kadang sekelebat ngeliat gitu ya, dia itu kayak gak pernah sholat gitu loh. Jadi mereka teman-temannya ini gak pernah lihat si Herlina ini sedang sholat. Kalau jemaah di belakang, kalau di kamar juga tidak terlihat seperti pernah sholat gitu. Udah gitu si Herlina itu setiap jam 12 malam itu ngilang dari kamarnya, nggak tahu kemana, pokoknya nggak jelas, pokoknya jam 12 malam dia pergi seperti itu. Sampai suatu ketika, ini rumor ya, ini kisah rakyat, jadi ini adalah rumor. Di pesantren itu terjadi beberapa kali pembunuhan. Jadi beberapa kali ada petugas dari pesantren ini yang meninggal. Dan meninggalnya itu seperti ada bekas gigitan gitu di sini nih, di lehernya gitu. Jadi seperti vampire gitu ya, nyedot darah gitu. Mereka rata-rata meninggalnya seperti itu. Nah, pada suatu saat si Herlina ini malam-malam ke kamar mandi jam 12 malam. Dia ke kamar mandi. Di kamar mandi itu lama banget, nggak keluar-keluar. Ada kebetulan waktu si Herlina ini menuju ke kamar mandi, ada petugas pesantren yang ngeliat kebetulan tuh. Dia ngeliat si Herlina waktu masuk kamar mandi. Ya diabaikan ya biasa kan. Tapi lama-lama nih anak gak keluar-keluar. Sampai 2 jam dia gak keluar-keluar. Penasaran dong petugasnya ini. Langsung mereka menuju ke kamar mandi. Digedor itu kamar. Duduk. Woi, kamu gak apa-apa? Gak ada suara. Duduk. Akhirnya didobrak itu pintu kamar mandi. Duak! Mereka melihat itu si Herlina wujudnya udah bukan Herlina. Wujudnya udah serem seperti setan. Apa yang sedang dilakukan coba? Si Herlina lagi nyedotin. Maaf ya. Lagi nyedotin darah itu loh, bekas perempuan. Maaf banget ini. Lagi disedotin gitu. Sambil noleh gini. Set gitu. Ada taringnya. Si petugas ini kaget. Wah, langsung teriak, mereka langsung lari manggil-manggil itu Pak Kiai, tolong ada setan gitu. Langsung Pak Kiai ini kaget, dia datang ke tempat itu. Langsung si Herlina ini dilawan.
Wah, berantem lo rame. Wah, teriak-teriak segala macem. Sampai akhirnya Pak Kiai berhasil mengeluarkan roh penasaran yang berada di tubuh Herlina. Dia masukkan ke botol. Cuk, langsung dikunci. Langsung sama Pak Haji pergi. Nggak tahu kemana gitu ya. Pokoknya dibuang itu botol. Kira-kira tempat yang orang lain tidak bakal menemukan. Setelah peristiwa ini, pihak pesantren langsung ke rumahnya orang tua Herlina. Mereka melaporkan dan menceritakan semua yang terjadi di pesantren. Setelah itu orang tua Herlina merasa menyesal karena sampai terjadi korban jiwa gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan emang rencana mereka ya, suruh ngabisin itu kan. Cuman ya bagus sih mereka menyesal karena mengaku telah gelap mata dan dendam. Akhirnya mereka pun bertobat. Hingga sampai saat ini kisah tentang Herlina ini ya, hantu Herlina ini melekat gitu ya di kalangan para santri itu, khususnya di Jawa Timur itu, di 3 kota itu. Jadi mereka sampai takut memakai baju warna merah karena baju warna merah itu adalah baju kegemaran dari Herlina, baju yang paling sering dipakai oleh Herlina, terutama pada saat kejadian dia memakai baju merah. Dan mereka juga sampai takut keluar malam segala macam. Memang membekas sekali peristiwa itu. Dan namanya urban legend pasti banyak versi ya. Mungkin kalau kalian ada punya versi lain bisa tulis di komentar. Cuman saya ini ngambil dari versi yang paling terkenal saja. Mungkin segitu dulu kisah tentang hantu Herlina ini. Semoga dapat mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.